Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang adab berpakaian dan berhias dalam Islam. Ya, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita akan membaca sholawat bersama-sama. Berhubung sekarang kita tepat pada bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, marilah kita baca sholawat Nariyah bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurubu wa tubdan bihil hawaiju wa tunalu ibu wa husnul khawatimi wa yustaskhal hamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhasi wa nafasim bi'adadi kulli maklumila. Ya, terima kasih. Semoga kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Dari sebelah kanan apa kiri? Ya, dari sebelah kiri ya. Menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kemudian kelompok 4. Ya, nanti Ibu akan share link sebuah gambar yang nanti akan dianalisis oleh kalian semuanya ya, dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing seperti itu. Ingat ya, judul materi kita hari ini yaitu adab berpakaian dan berhias. Ya, langsung saja, satu kelompok hanya ada 1-2 HP saja ya yang dibuka. Ya. Kemudian Ibu sudah share linknya, silahkan dibuka dan didiskusikan seperti itu. Langsung saja, Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk berdiskusi ya teman-teman. Ya, sudah cukup waktu berdiskusinya. Untuk selanjutnya akan dibagi kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu, kemudian nanti kelompok lain wajib bertanya, minimal satu kelompok 1 pertanyaan. Seperti itu ya. Tapi yang bertanya itu bukan yang menjelaskan di depan, yang bertanya dari anggota yang lain seperti itu. Ya, dimulai dari kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2, ya silahkan kelompok 2. Ya.
Dari gambar tersebut, bagaimana menurut pandangan kelompok 2? Silahkan dijelaskan. Ya, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Langsung saja pertanyaan dari kelompok, Ibu yang tunjuk ya, dari kelompok 4. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan mau langsung dijawab atau nanti dijawabnya nanti saja. Kalau bisa langsung dijawab sekarang. Ya, langsung dijawab. Ya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih. Kemudian sekarang giliran kelompok 3 yang maju. Monggo. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Apresiasi itu sangat bagus ya. Dan sekarang gilirannya kelompok 1 yang bertanya ke kelompok 3. Sangat bagus pertanyaannya, yaitu bagaimana sih kita harus berpenampilan, berpakaian yang baik menurut pandangan Islam, seperti itu. Bagaimana kelompok 3? Ya. Di sini Ibu tidak akan menambahkan materi terlebih dahulu. Ini murni dari diskusi teman-teman semuanya, tapi nanti di akhir Ibu akan memberikan tambahan materi sebagai penguat, seperti itu. Ya, langsung kelompok selanjutnya, kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 4 yang bertanya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bisa langsung dijawab? Ya. Lanjut untuk selanjutnya itu kelompok terakhir yang belum maju, kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4. Nanti kelompok 4 semuanya bertanya ya? Ya, bisa. Ya udah, berarti kelompok 3 yang kelompok 2 yang tadi maju pertama yang bertanya kepada kelompok 4. Ya. Terima kasih atas presentasinya teman-teman semuanya. Selanjutnya coba ada perwakilan dari teman-teman yang menyimpulkan hasil belajar pada hari ini. Monggo. Ya, silahkan. Oh, ya, ada yang mau menambahkan lagi? Monggo. Ya, terima kasih banyak anak-anak yang sudah mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan ya, sebelumnya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, langsung saja coba sebelum Ibu menjelaskan materi tambahan, dibuka bukunya halaman 50. Di situ ada beberapa contoh gambar juga dan ada keterangannya. Silahkan dipahami. Ya, sudah cukup ya waktunya. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit mengenai materi pada hari ini ya, yaitu adab berpakaian dan berhias. Apa sih itu adab? Adab itu sebuah tata aturan atau norma sopan santun yang harus dilakukan. Ya, ada sebuah pepatah ya berkata adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada
ilmu seperti itu. Karena ketika orang yang memiliki adab itu akan menghormati orang lain dan menghormati orang yang lebih tua seperti itu. Terus seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman semuanya tadi itu tentang bagaimana sih berpakaian yang baik menurut Islam, bagaimana adab merias diri seperti itu. Ya, ada berpakaian sendiri ini merupakan aturan bagaimana sih kita harus menggunakan pakaian yang baik. Dalam Islam ada 2 bentuk cara berpakaian, yaitu harus menutup aurat. Yang pertama untuk kaum laki-laki, batasannya yaitu sampai, ya benar sekali, batasannya itu dari pusar sampai lutut seperti itu. Kemudian kalau untuk perempuan itu semuanya ya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan, ya benar sekali. Terus kemudian dalam Islam untuk hal sekecil apapun pasti ada aturannya. Seperti kita harus berpakaian pun harus ada aturannya. Ketika kita memakai jilbab untuk para kaum wanita ya, jadi ketika kita memakai jilbab itu nggak bisa jilbab yang transparan, jangan yang tipis seperti itu, tapi kita harus menggunakan jilbab yang tebal, tidak menerawang, dan harus menutup dada seperti itu. Terus kemudian untuk laki-laki, karena laki-laki nggak terlalu sedetail wanita ya ketika berpakaian seperti itu. Terus kemudian ada 4 yang harus diperhatikan ketika kita berpakaian. Pertama, tidak boleh terbuka, ya artinya pakaian itu harus menutup aurat seperti itu. Kedua itu tidak boleh menerawang, ya ketika biasanya kan banyak sekali ya bahan-bahan yang tipis kayak gitu yang menerawang. Ketika kita misalkan punyanya itu mau memakai itu, ya kita harus merangkep gitu loh. Kita harus memakai dalemannya juga agar tidak terlalu menerawang seperti itu. Ya, selanjutnya itu tidak ketat ya. Jadi kita diharuskan itu memakai pakaian yang longgar seperti itu. Ya, yang terakhir itu tidak menyerupai lawan jenis. Jadi perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan seperti itu ya. Ya. Hal tersebut semuanya tentu ada pedomannya ya, tentu ada pedomannya, yaitu seperti yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya itu, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu seperti itu. Terus dan pakaian indah untuk perhiasan. Ya, sudah jelas sekali tertera dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Jadi kita dalam berpakaian pun harus sopan, rapi, dan sesuai aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti itu. Ya, semoga dapat diterapkan oleh teman-teman semuanya ya, ketika nanti di rumah ataupun gak hanya di sekolah lah kita menerapkannya, di rumah pun harus seperti itu. Harus tahu batasan-batasannya, batasan aurat perempuan apa aja, batasan aurat laki-laki itu seperti apa ya. Terus yang selanjutnya itu tentang berhias. Berhias itu
bersolek ya, memperhias, mempercantik diri seperti itu ya. Untuk biasanya ini biasanya kebanyakan sih kalau bersolek itu perempuan ya, kaum wanita. Jadi untuk ketika kita berhias pun ada tata aturannya seperti itu. Ketika kita berhias itu tidak boleh terlalu ini mewah kayak gitu ya, terlalu mewah, karena pada dasarnya adalah penampilan itu yang sesederhana mungkin seperti itu. Contoh seperti nanti ya, ketika entah itu di sekolah ataupun di rumah, kalian itu tidak boleh, apalagi kalian masih kalangan anak-anak sekolah, jadi kalian tidak boleh dandan yang terlalu menor seperti itulah ya. Ya sewajarnya saja ya, agar tidak terlalu membosankan dilihat dan agar tidak terlalu berlebihan dilihat seperti itu. Kemudian bagaimana sih yang bersolek yang seharusnya kayak gitu ya. Ya secukupnya saja, sewajarnya saja, nggak usah terlalu berlebihan. Ketika memakai lipstick pun harus yang natural kayak gitu, jangan yang terlalu berlebihan lah ya. Seperti contoh-contoh gambar yang dianalisis tadi kan, ada yang tidak menutup aurat dan ada yang menutup aurat. Itu yang harus dicontoh, itu yang menutup aurat. Kita sebagai umat Islam itu harus bisa intinya harus menutup aurat kayak gitu. Walaupun itu awalnya dengan terpaksa, pasti nanti akan terbiasa, karena semua itu emang butuh belajar seperti itu ya. Kemudian untuk laki-laki juga, kalau laki-laki kan tidak bersolek ya, tidak berhias, cuma sekedar paling merapihkan rambut, merapihkan penampilan seperti itu ya, nggak terlalu ribet seperti perempuan kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir nih, ketika seorang wanita, semakin tinggi ilmu seorang wanita, maka semakin sederhana pula penampilannya seperti itu. Maksudnya ini, ketika wanita itu maksudnya ilmunya semakin luas, semakin banyak, pasti akan penampilannya akan semakin sederhana, karena ya tahu kayak gitu aturannya seperti apa ya. Untuk penilaiannya nanti ibu amati kalian dari segi berpakaiannya kalian gimana. Yang nggak rapi harus dirapikan ya. Untuk yang kemarin misalkan masih suka main nggak pakai jilbab kayak gitu di rumah, sekarang harus diperbaiki seperti itu ya. Nah, untuk mungkin cukup itu saja materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu ya yang tadi Ibu jelaskan seperti itu ya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman semuanya. Oh ya, satu lagi, ada sebuah cerita. Di sebuah desa ada seorang yang, di desa tersebut itu ada sebuah kayak jembatan kayak gitu, jalan terus ada jembatannya, dan jembatan itu biasanya itu ada segerombol orang laki-laki yang emang berandal-berandal, nakal-nakal seperti itu. Dan biasanya kalau ada wanita yang lewat situ pasti dinakali dan dijahili seperti itulah ya pokoknya, bahkan sampai dilecehkan seperti itu. Terus kemudian suatu ketika ada seorang perempuan, si Fulan namanya, sebut aja si Fulan ya. Si Fulan ini orangnya kan berjilbab, itu berpenampilannya ya menutup aurat seperti itu. Terus kemudian si Fulan ini biasanya kerja, pulangnya gasik. Terus kemudian suatu hari itu si Fulan pulangnya agak malam karena dapat lemburan kayak gitu. Terus Fulan itu sangat takut karena di jam-jam tersebut pasti di jalan itu udah banyak laki-laki yang biasa ada di situ. Dan
dengan menguatkan tekad si Fulan memberanikan dirinya untuk berjalan melewati segerombolan laki-laki tersebut. Namun ketika wanita tersebut lewat, kok laki-laki yang ada di situ itu menunduk semuanya seperti itu. Setelah Fulan melewati gerombolan laki-laki tersebut, Fulan bertanya-tanya. Biasanya ketika siapapun wanita yang lewat di situ pasti dinakali oleh laki-laki tersebut, tapi si Fulan ini sama sekali tidak dinakali. Dan setelah beberapa hari kemudian ada yang maksudnya bertanya, kenapa pas saya lewat situ itu nggak ada yang berani kayak gitu. Dan ketika itu laki-laki itu segerombolan laki-laki itu menjawab, karena pada saat Fulan lewat di situ, di belakangnya itu dikelilingi oleh orang-orang tinggi besar yang berjubah putih seperti itu. Jadi segerombolan laki-laki tersebut itu merasa takut dan tidak berani menakali si Fulan tersebut. Jadi emang menutup aurat itu emang hukumnya wajib seperti itu ya. Kita bisa ambil hikmah dari cerita si Fulan tersebut. Semoga dapat menumbuhkan rasa dan keyakinan kita untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran dan syariat Islam seperti itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.